Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang sudah dilaksanakan. Hari ini kita akan membahas tentang dhabtur rawi, kedhabitan seorang perawi. Baiklah, kita langsung baca saja. Al-kalam ala dhabtir rawi wa muta'allaqatihi. Ini pembahasan tentang dhabtur rawi dan yang berhubungan dengannya. Wal an ba'da an intahayna minal kalami ala al-adalah wa muta'allaqatiha nabda'u bil kalami ala dhabti wa muta'allaqatihi. Setelah kita membicarakan tentang adalah dan hubungan-hubungannya, kita sekarang akan memulai berbicara tentang kedhabitan dan yang berhubungan dengannya. والضبط هو أن يؤدي الراوي الرواية على الوجه الذي تحمله عليه دون إخلال سواء بالسند أو بالمتن أو بكليهما. Dhabit itu definisinya adalah harus menyampaikannya seorang rawi terhadap periwayatan melalui jalan sebagaimana dia mendapatkannya. Tahammulih itu ada tahammul ya, tahammul dan ada ini tahammul yang dia dapatkan duna ikhlal, dengan tanpa ada ikhlal, ada kekurangan sawa'an bisanad, kekurangan atau kerusakan ya, dengan sanad au bil matni atau dengan matan au bikilaihima atau keduanya. Itu adalah definisi dhabit. Atau kalau yang dalam kitab Syekh Nuruddin Itter, beliau mendefinisikannya, ad-dhabtu hadhihi sifah tu'ahhilu rawi li ayyarwil hadis kama sami'ahu. Wa muradul muhaddisin bid-dhabti ay yakuna ar-rawi mutayaqqidan ghairu mughaffal hafidhan in haddatha min hifdhihi dhabitan li kitabihi in haddatha min kitabihi wa in kana yuhaddithu bil ma'na ushturita fihi ma'a dhalika ay yakuna 'aliman bima yuhilu al ma'ani. Dhabit adalah sebuah sifat yang membuat seorang rawi layak itu untuk meriwayatkan hadis sebagaimana dia mendengarnya. Dan yang dimaksud oleh muhaddisin dengan dhabit itu, seorang rawi harus dalam keadaan mutayaqqidhan, harus dia sadar. Sadar artinya dalam keadaan benar-benar terjaga. Ghairu mughaffal, bukan orang yang lupa. Hafidhan in haddatsa min hifdhihi, dia harus hafal apabila dia memberikan hadis dari hafalannya. Dhabitan li kitabihi, dia harus dhabit bagi tulisannya apabila dia memberikan hadis dari tulisannya. Apabila dia meriwayatkan dengan makna, jadi dalam hadis itu ada periwayatan dengan makna, usturita fihi ma'a dhalik ayyakuna aliman bima yahilul ma'ani. Dia harus disyaratkan beserta itu harus mengetahui makna-makna hadis tersebut. Itu adalah makna dhabit ya. Jadi ada kalanya sadr atau kitab ya, kita bahas ya. Wa yanqasimu ila dhabti sadrin wa dhabti kitabin. Wa huwa, kalau dhabti sadrin, wa huwa muta'alliq bihalis sima' wal ada, dan dia berhubungan dengan ketika dia mengambil hadis dengan sima ya, tahammulnya dengan sima wal ada, dan dia menyampaikan hadis itu. Maksudnya dihafal ya, sadr ini dihafal. Dhabtu kitabin wa huwa muta'alliq bil kitabah, dan itu berhubungan dengan penulisan, wal muqabalah, dan ketika tatap muka dengan gurunya ya. Wa hifdzil kitab, dan menghafalkan sebuah kitab.
Wakilahuma dilanjutkan ya. Wakilahuma la yakillu ahammiyah anil akhar. Dan keduanya baik dobit sodr ataupun dobit kitab itu tidak mengurangi urgensi masing-masing. Artinya keduanya sama-sama penting. Li'timadi kulli minhuma 'alal akhar. Karena adanya kebutuhan salah satu dari keduanya atas yang lain. Artinya antara dobit kitab dan dobit sodr itu sama-sama menunjang kedobitan seorang perawi. Fayalzamu ar-rawi ayyakuna mutayaqqidhan hala sima. Maka seorang rawi itu harus mutayaqqidhan, harus sadar begitu. Harus benar-benar, maksudnya sadar di sini bukan lawan dari orang yang tidak sadar ya. Artinya dia mencurahkan seluruh harus konsentrasi ketika dia mendengar. Konsentrasi mendengar begitu. Artinya tidak ngelamun, tidak kosong pikirannya dan lain-lain. Harus benar-benar mutayaqqidh. Wa'iyan lima yasma'. Harus sadar, harus menampung, harus mengetahui apa yang sedang dia dengar. Karena kadang-kadang kalau orang lagi tidak konsentrasi, dia seakan-akan mendengar dari telinga kanan tapi keluar aja begitu. La yudakhiluhu al-fikr, tidak masuk di dalamnya al-fikr. Artinya dia mendengar tetapi di pikirannya memikirkan hal yang lain. Itu enggak boleh begitu. Harus benar-benar mutayaqqidhan. Wala ya'tarihil futur, dan dia tidak futur, tidak lemes. Tidak lemes. Lemes artinya lagi dalam keadaan tidak semangat gitu ya. Wan nu'as, dan ngantuk. Wa ma fi hukmihima, dan semacam keduanya. Ya enggak boleh dalam keadaan lemas, ngantuk ya. Ketika mendengar hadis harus mutayaqqidh, semangat, mendengarkan dengan seksama, konsentrasi. Fayukhillu bis-sima'. Maka dengan adanya futur, lemas tadi, nu'as, ngantuk, itu dapat merusak keadaan ketika dia mendengarkan hadis. Wala yakun la'aban fil majlis, dan dia tidak boleh bermain-main dalam sebuah majlis hadis. Au mutlaqul basar, atau dia mutlaqul basar, atau dia melepas pandangannya gitu. Maksudnya dia pandangannya kemana-mana, nggak konsentrasi, melihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri gitu, melihat isi ruangan. Tidak seperti itu. Fayudayyi alaihi sima' wa tayaqqud indal kitabah wa tadwin. Maka hal tersebut ketika dia bahasanya melihat kemana-mana itu, matanya tidak konsentrasi ya, melihat isi ruangan, nggak konsentrasi, bermain-main, itu bisa merusak keadaan ketika dia mendengarkan hadis dan menghilangkan tayaqqud ketika dia menulis ya. Kalau tidak konsentrasi, tulisannya bisa salah. Karena yang didengar apa, yang ditulis apa bisa beda ya. Seperti ceritanya ada santri nulis wal baba gitu ya. Diartikan sama kiainya dan lawang gitu, lawang. Bab itu kan bahasa Indonesianya pintu, bahasa Jawanya lawang. Kemudian ditulis sama santri yang enggak konsentrasi, yang ngantuk ini. Ditulis walang gitu. Walang itu kan artinya bahasa Indonesianya? Hewan itu ya, hewan walang itu. Beleng katanya orang Madura. Itu kan bisa salah fatal. Summa yulzimuhu idza kataba an syekh ay yuqabila ma katabahu. Apabila dia menulis dari seorang syekh, dia harus ayyuqabila itu harus dia samakan gitu. Harus diteliti ulang. Dicek lagi dengan tulisan aslinya, bi asli syekhi, dengan punyanya syekh. Jadi harus dicek setelah menulis,
dicek apakah benar-benar sama. Memang zaman dahulu ketika masih zaman periwayatan hadis itu memang seperti itu, karena tidak ada mesin modern. Jadi seorang harus menulis hadis itu ya satu persatu. Tidak ada mesin cetak modernnya. Au bi aslin sahihin muqabil ala asli syekh, atau dia dia cek lagi dengan naskah yang lain yang sama kedudukannya dengan naskahnya syekh itu, dengan yang sama dengan naskahnya kepunyaan syekh itu. Thumma yahfadhu kitabahu min aidil ghair li'alla yudassu fihi ma laysa minhu. Kemudian dia harus menjaga tulisannya itu dari tangan yang lain, maksudnya dari orang lain ya, dari tulisan tangan orang lain. Li'alla yudassu, agar tidak ada yang dimasukkan dalam hadis itu yang bukan tulisannya. Jadi nggak boleh diberikan kepada orang lain sehingga nanti teks hadis itu bisa ada tulisan yang bukan tulisan dia. Wal yakhtimahu, dan dia harus menutup atau menghatamkan, menyelesaikannya. Wal yukhattita ala furujil kitab, dan dia harus memberikan khat ya. Khat di sini bisa berarti seperti garis gitu ya, garis pembatas ala furujil kitab, pada ruangan yang senggang, artinya batas antara tulisan dia dengan tulisan yang lain itu harus diberi jarak. Li alla yudkhal fiha ma laysa min masmu'ihi, agar tidak dimasukkan di hadis itu yang bukan dari apa-apa yang dia dengarkan. Jadi harus ada jarak, kemudian dia diberi garis, kemudian ditandai bahwasanya hanya sampai sebegitu tulisan yang dia dengar dari gurunya. Baik, kita lanjutkan. Wa yu'rafu dhabtur rawi bi muwafaqatihi aw mukhalafatihi lithiqat. Wa qad taqaddama al-kalam ala hadhihi al-mas'alah 'inda al-kalam ala riwayatil mastur. Dan diketahui kedhabitan seorang perawi itu, ini cara mengetahui kedhabitannya, bi muwafaqatihi, dengan kesesuaiannya, au mukhalafatihi, atau ketidaksesuaiannya, lithiqat, bagi orang yang thiqah yang lain. Dan ini sudah kita bahas pada pembahasan tentang riwayah al-mastur. Wa ta'nu fi dhabti qad yakunu asliyan wa qad yakunu waridan 'ala rawi. Adapun ta'n ya, cacat pada kedhabitan itu kadang ada yang asli atau ada yang warid yang datang kemudian pada seorang rawi. Fa amal asli fa imma ayyakuna muhtamalan. Adapun yang asli itu ada kalanya dia muhtamil. Muhtamil itu punya dua kecenderungan, bisa ya bisa enggak. Fa idza tubi ar-rawi, apabila ada mutaba'ah dari rawi ala riwayatihi, atas riwayatnya, injabara haddad dha'af, maka dia bisa menambal kedhaifan ini. Jadi kalau ada kecacatan dalam kedhabitannya, itu kita lihat dulu. Apabila ada mutabi' hadis lain yang kuat, bisa menjadi penambal hadis dhaif tersebut. Wa imma yakuna syadidan, atau dia memang sangat parah kedhaifannya, la yufidu fit taqwiyah, tidak bermanfaat, tidak berfaedah pada waktu itu at-taqwiyah, walaupun ada hadis yang lain tapi tidak bermanfaat. Wala tanfa'uhu al-mutaba'ah, dan tidak bermanfaat bagi hadis itu mutaba'ah. Wa amal warid fa yakunu al-ikhtilatir rawi. Adapun yang ta'n yang datang itu karena ikhtilatur rawi. Ikhtilat ini maksudnya disebutkan di sini ya. Baca sedikit tentang ikhtilat. Jadi ta'an atau cacat pada kedhabitan itu ada kalanya asli, ada kalanya al-warid ya. Kalau yang asli itu bisa dia mempunyai dua kemungkinan. Kalau ada riwayat lain
yang menguatkan kepada orang tersebut, maka bisa menambal kedhaifan. Tetapi kalau memang orang tersebut sudah dhaif, sudah dikenal dhaif, maka tidak berguna lagi walaupun ada mutabi' ataupun penguatan dari hadis yang lain. Kita baca sedikit tentang yang al-warid ini. Al-kalam alal ikhtilat. Apa itu ikhtilat ya? Ini yang ta'an yang warid. Wal ikhtilat qad yaqa'u bi ihtirakil kutubir rawi in kana i'timadur rawi ala kutubihi. Adapun ikhtilat itu terjadi dengan terbakarnya kitab-kitabnya seorang rawi apabila seorang rawi itu hanya berpegang pada tulisan-tulisan dari kitabnya. Kama waqa'a li Abdullah bin Luhay'ah, sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Luhay'ah, fa innahu ikhtalata lamma ihtaraqat kutubuhu. Sungguhnya dia mukhtalit, menjadi orang yang mukhtalit ketika kitab-kitabnya terbakar. Wa minhum man kana ikhtilatuhu li kibari sinnihi, dan di antara mereka ada yang menjadi ikhtilat itu tercampur baur begitu ya, antara yang sahih dan yang tidak, li kibari sinnihi, karena usianya yang sudah menua. Ka jamaah minhum, seperti jamaah diantaranya Atha bin Sa'ib wal Jariri. Ini kedua orang ini hadisnya ikhtilat ya, karena sebab usia akhirnya membuat hadis-hadisnya itu ada ta'an, tetapi tidak jelas yang mana karena ada ikhtilat, bercampur antara yang tidak ada ta'an dan tidak ada cacat dan yang ada cacat pada kitab tersebut, atau ada ihtiraq ya, kitabnya terbakar. Akhirnya kitabnya itu ada ikhtilat ya, ada macam banyak yang masuk ketika kitabnya terbakar. Wa minhum man ikhtalata bi dhihabi basarihi, ada yang kemudian terjadi ikhtilat ya, campur baur di kitabnya itu karena dhihab basarihi, karena buta ya, pandangannya hilang, buta. Fakana yulaqqan ma laysa min hadisihi fa yuhaddis bihi bisalamati batin. Kemudian dia ditalqin ya, laqana yulaqqin, dengan hadis yang bukan dari hadisnya. Ketika sudah hilang pandangannya, kemudian ada yang mentalqin kepada dia yang bukan dari hadisnya, fa yuhaddis bihi bisalamati batin. Kemudian dia menceritakan hadis tersebut, maksudnya dia meriwayatkan hadis tersebut bisalamati batin, dengan maksud yang baik. Artinya dia tidak sadar ketika yang ditalqin kepada dia itu bukan hadis. Seperti siapa Abdul Razzaq As-San'ani wa Hisham bin Ammar Ad-Dimashqi, seperti Abdul Razzaq As-San'ani wa Hisham bin Ammar Ad-Dimashqi. Jadi memang ta'an ini macam-macam, ada yang asli, ada yang warid. Kalau yang warid ada sebabnya dia kitabnya terbakar, ada yang karena usianya sudah lanjut usia akhirnya ikhtilat, campur baur kitab itu di hafalan ataupun tulisannya, atau karena orang yang hilang daripada penglihatannya, buta begitu, akhirnya dia ditalqin dengan sesuatu yang bukan hadis, kemudian dia meriwayatkannya mengira itu adalah hadis yang benar, seperti Abdul Razzaq As-San'ani dan Hisham bin Ammar Ad-Dimashqi. Saya kira itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.